Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Elka Melviana dari kelas PAI 3A dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan memenuhi tugas membuat video stand up presentasi dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Oktio Franky Biantoro MPCI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi penjelasan tentang standar kompetensi guru. Pastinya kalian sudah tidak asing siapa itu guru. Profesi guru pada saat ini banyak dipertanyakan dan dibicarakan oleh orang-orang, baik itu oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, bahkan oleh guru itu sendiri, yang menyangkut masalah kompetensi, masalah profesionalisme, peningkatan kualitas, pendidikan, kepribadian, sampai kesejahteraannya. Bahkan akhir-akhir ini hampir setiap hari media massa selalu membuat berita tentang guru, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan dan pembelajaran, maka guru merupakan komponen yang pertama dan utama di antara komponen-komponen lainnya seperti siswa, kurikulum, materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, sarana dan media pembelajaran, evaluasi pendidikan, serta lingkungan pembelajaran. Langsung saja, kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya di bidang pendidikan secara bertanggung jawab dan layak. Sedangkan dalam undang-undang, guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Standar kompetensi guru ada 4, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang pertama tadi yaitu kompetensi pedagogik atau pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi akhir, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan Paulo Freire berpendapat bahwa kompetensi pedagogis itu meliputi kemampuan antara lain yang pertama yaitu memahami peserta didik, yang kedua yaitu merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran, yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta yang terakhir yaitu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran memang perlu mendapat perhatian yang serius karena akan menentukan keberhasilan proses belajar mengajar atau PBM. Dalam pemahaman terhadap peserta didik, sedikitnya terdapat 4 hal yang harus dipahami oleh guru, antara lain yang pertama yaitu tingkat kecerdasan, yang kedua yaitu kreativitas, yang ketiga yaitu kondisi fisik, dan yang keempat yaitu pertumbuhan serta perkembangan kognitif. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkomunikasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama yaitu penilaian kelas, yang kedua tes kemampuan dasar, yang ketiga penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, yang keempat benchmarking, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penilaian program. Baik, standar kompetensi guru yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, disiplin, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Sedangkan menurut M. Amai bahwa kompetensi kepribadian itu meliputi kemampuan antara
Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua yaitu memiliki kepribadian yang dewasa. Yang ketiga memiliki kepribadian yang arif. Yang keempat memiliki kepribadian yang berwibawa. Dan yang kelima yaitu memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Kepribadian guru memang memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, karena akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan kepribadian peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya sebagai teladan. Oleh karena itu, wajar ketika orang tua akan mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah, akan mencari tahu terlebih dahulu siapa guru-guru yang akan membimbing dan mendidik anaknya. Di samping harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, disiplin, arif, dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, maka seorang guru juga dituntut bagaimana dapat memiliki dan menumbuhkan kewibawaannya sebagai seorang pendidik di depan peserta didiknya. Setiap guru wajib memiliki seluruh unsur kompetensi personal atau kepribadian yang memadai tersebut, karena kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi yang lainnya, sehingga guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran itu sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNI. Sedangkan lebih khusus, ruang lingkup kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami, memilih, dan menentukan secara tepat jenis-jenis materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu menguasai, menjabarkan, dan mengembangkan materi standar. Yang ketiga, mengurutkan materi pembelajaran dengan batasan ruang lingkupnya. Yang keempat, mengorganisasikan materi pembelajaran dengan teori elaborasi. Yang kelima yaitu memahami Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Maaf tadi salah sebut SNI. Yang keenam yaitu memahami, menguasai, dan dapat menerapkan konsep dasar, landasan-landasan, serta tujuan pendidikan, baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu memahami dan dapat menerapkan teori belajar serta prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, memahami dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kesembilan yaitu mengelola kelas. Yang kesepuluh, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kesebelas, memahami dan melaksanakan pengembangan kemampuan peserta didik dalam materi pembelajaran. Yang ke-12 yaitu memahami dan melaksanakan penelitian dalam pembelajaran menurut bidang studinya masing-masing. Yang ke-13 yaitu memahami dan melaksanakan konsep pendidikan individual. Yang ke-14 yaitu memahami dan dapat menerapkan metode pengajaran yang bervariasi. Yang ke-15 yaitu mampu mengembangkan dan mendaya-gunakan berbagai alat, media, dan sumber pembelajaran yang relevan. Yang ke-16 yaitu mampu mengelola, mengorganisasikan, dan melaksanakan strategi pembelajaran yang relevan. Yang ke-17 yaitu menciptakan ide pembelajaran yang kondusif. Dan yang terakhir atau yang ke-18 yaitu melaksanakan penilaian yang sebenarnya. Dari uraian tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar, sehingga seorang guru dituntut untuk menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang studinya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali
dapat dilepaskan yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran di sekolah saja. Jadi guru itu juga membutuhkan atau melibatkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Di samping itu, karena guru juga sebagai pembina, tokoh, panutan, petugas, dan agen perubahan sosial masyarakatnya, sehingga diharapkan guru merupakan kunci penting dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi atau saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar sangat bergantung pada diri pribadi masing-masing. Diri pribadi masing-masing guru dalam lingkungan tempat dia bertugas. Sedangkan kompetensi guru adalah kemampuan yang dimiliki guru yang diindikasikan dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru, kompetensi pedagogi, kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya atau personal, dan yang terakhir yaitu kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sosial. Saya rasa cukup, namun sebelumnya saya akan memberikan pepatah. Pendidikan sejati adalah hasil dari guru yang kritis, siswa yang kritis, dan dialog yang kritis di antara keduanya. Yang siap pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.